Dari tadi mah ini nggak ada yang nawarin minum, nawarin apa, nawarin kontrakan rumah. Pelayan nih mana sih pelayan? Pelayan? Oh siap. Waduh. jujur aku kaget. Ini mana nih menu yang paling enak di sini nih? Yang paling enak, paling mahal. Ini apa? Terus ini apa? Gue kan anaknya kopi banget kan. Teh? Cuman gue bukan. Saya bukan orang Bandung. Kopi mocktail yang paling enak, paling mahal, paling menggugah selera, paling bikin mind blowing mana? Oke. Yang mana? Oh. Yang mana? Jangan yang ini ya. Oke, gue pesen satu lah. Oke. Nggak pakai ini, nggak pakai lama. Oke. Hari-hari dia ketemu orang tuh aneh-aneh banget. Awas aja nih, nggak sampai datang minumannya, sampai rokok gue habis. Hampir rokok gue habis dia belum datang, gue bakar lagi rokok gue. Oh my love. Wah, minuman apa ini ya? Tadi di briefingnya nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak, saya pikir-pikir lucu juga kalau gitu. Pak. Ya. Bagaimana? Nggak, saya belum mulai. Belum. Oke, ulang ya. Iya. Iya. Pak. Ya. Bagaimana rasanya? Siapa sih yang bikin nih? Mas yang bikin? Bukan, Pak. Siapa yang bikin? Tukang nganter doang. Oh, tukang nganter. Mana yang bikin? Tolong panggilkan nih. Minumannya tidak sesuai dengan ekspektasi saya ini. Saya udah mengeluarkan uang banyak-banyak loh. Mau tahu siapa yang manggil? Mana? Siapa yang manggil? Kita lihat tirai 3. Mana siapa yang bikin? Panggil ke sini, panggil sini. Nah, ini saya yang sebagai customer kan harus dilayani layaknya raja gitu. Sini, Pak. Mana nih? Mana orangnya? Cepetan. Ini, Pak, ini. Saya mau komplain nih. Halo Mas, sorry. Oh dia Iya. yang bikin. Iya. Mau komplain ya Mas? Enggak, ini minumannya enak banget. Enak banget sesuai. Sesuai. Jangan colek-colek. Sesuai sama. Sama taste-nya pas ya? Udah pas ya? Taste-nya pas, taste-nya pas. Pak, tadi diludahin, Pak. Yang bener nih. Enggak nih. Ih, sedap kan? Enak banget. Sepik banget. Ini, Pak. Udah, Pak. Udah. Wah, gokil. Kenal nggak siapa? Mas Jack ini. Itu dia. Gokil, terkenal banget di Twitter dia. Siapa? Salah dong. Salah dong. Di mana terkenalnya? Di sosial media yang lain. Sosial media yang lain. Pak, gimana kalau Bapak duduk di sini, Pak? Tiap ini nggak apa-apa nih duduk nih. Gak apa-apa. Memang harus terbiasa kan antara gitu. barista, bartender, apapun itulah pekerjaanmu harus menjalin hubungan baik dengan customer. Bener banget. Betul Karena kan kopi ya? enak kan. Kayak MC ya, bener banget. Bener banget. Sebelum lanjut, saya pergi dulu. Jangan dong, sini temen. Aku takut sendirian. Ya udah deh. Kalau gitu. Kok makin kesini makin manja ya saya ya? Karena kan habis minum kopi. Kopi. Ini kopi bukan sembarang kopi. Bukan. Karena kopinya dibuat sama Mas Jack. Iya. Kirain mau pantun, kopi Enggak, bukan sembarang kopi. Kopi bukan Baru sembarang ngomong kopi. cakep. Iya, makanya. Kopi bukan sembarang kopi. Cakep. Kalau panas pakai topi. Cakep. Udah nggak ada lagi. Oh, itu. Kita balik lagi ke topik. Takut Si nyambung. Oke, ada Jack. Yes. Gokil. Dengar-dengar Jack bukan nama sebenarnya ya? Bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Zikri. Sebenarnya nama asli banget nih Arab banget namanya Pak Zikri Aulia Mubarak. Aji. Gitu. Pak Zikri Aulia Mubarak. Cuman kan gara-gara keberatan ya. Iya, Itu nopangnya keberatan jadi akhirnya Zikri Mubarak aja. Nah, sampai akhirnya jadi Jack tuh. Dulu tuh waktu SMP. Doyan main kartu remi Anda. Ada Jack Queen King. Salah dong. Sorry. Karena dulu waktu SMP itu gue suka diejek-ejekin bapak zaman dulu tahu sih. Iya. Bapak lu namanya Jack? Iya, nama bapak. Oh gitu? Iya. Oh, jadi kalau manggil Jack Bapak lu kayak- barat banget, nama lu timur banget. Iya, benar. Ya kan kompilasi. Kalau emang album lah. Salah dong. Kolaborasi. Makin Bahas pekerjaannya Jack, di mana Jack ini lebih ingin dikenal sebagai tenderista. Iya. Tapi kan orang tuh pengen tahu sebenarnya, gue pun juga pengen tahu. Apakah lo seorang bartender, seorang barista, kok disebutnya tenderista? Apakah lo orang yang pengen menangin tender pengadaan? Enggak dong. Tenderista. Kayak gitu dong. Sebenarnya lebih ke barista yang pengen banyak tender sih. Tenderista.
Tenderista tuh sebenarnya karena banyak orang yang mempertanyakan kayak, Bang lo tuh sebenarnya barista atau bartender sih? Banyak juga yang nyangka gue tuh bartender, sebenarnya gue itu barista awalnya gitu. Tapi lo bisa dua-duanya. Sebenarnya ACDC. ACDC sih. Iya bartender barista barista bisa. Itu kayaknya untuk Iya. sebutan yang lain ya. Band rock dong, ya kan Highway to Hell. Baterai. Baterai. Aki. Udah tua dong. Gitu ya akhirnya kayak gue bikin nyeleneh aja gitu, jadi tenderista. Gitu. Tenderista. Bartender barista gitu. Ini sebelum lo udah rame di TikTok atau setelah rame di TikTok akhirnya lo bikin kata-kata tenderista? Setelah rame sih. Jadi rame dulu gitu ya? Setelah rame terus banyak pertanyaan gitu ya udah akhirnya bikin gitu lah. Itu pas lagi banyak yang nanya lo bikin posting kayak, oke guys udah banyak yang nanya nih. Enggak juga, enggak gitu juga. Tapi Kalau setelah- rame part 2 juga enggak gitu. Bukan setelah rame baru bikin klarifikasi nggak juga? Nggak ya? juga. Waduh. tapi ketika lo udah nyebut lo menyebut diri lo sebagai tenderista, Ya. itu sebenarnya di luar sana beneran ada nggak sih pekerjaan tenderista ini sendiri? Sebenarnya gue belum pernah dengar sih tenderista. Jadi lo membuat sejarah nih tenderis keren banget. Enggak tahu sih. Belum pede. Iya, belum pede. aja, belum pede. Bang, padahal mah sombong aja dulu. Sombong aja dulu ya? Iya, lu bilangnya iya gue yang pertama gitu ya. Gue yang pertama. Keren. Yes. Tapi agak di luar batas tadi. Iya. Kita kira Agak sedikit gua- berlebihan. Itu dong. Saya. Nih, kita bantu. Kita bantu. Dengan bikin video lu makin populer lagi. Ini karena nih, coba kalau kita lihat di TikTok nih, salah satu videonya nih tuh, coffee mocktail plus kuning telur. Pakai Wih, kuning telur. iya tuh. Kopi mocktail tapi dicampur kuning telur. Padahal mah mangga ya? Kuning telur. Iya. Bener gila. Beneran mangga, beneran Mangga. Iya. Ini kuning telur gitu sih. Mungkin lo udah pernah ngeliat cara Aneh deh lihat video. Lihat video sendiri tuh aneh. iya, bener-bener. Kayak kita review paling baru ya. Oke, mana video terbarunya? Zikri Mubarak nih yang dipin nih Tuh, yang dipin. 3,4 juta. Yang view gokil. Satu lagi yang view 5,2 juta. Coba yang 5 juta dia bikin apa? Wah, Clarified watermelon juice, tenang cuy. clarified watermelon juice. Pertama-tama yang harus lo siapin itu semangkanya. Ya kayak biasa aja lo potong. Ya pasti Iya dong. dong. Masa clarified watermelon juice yang dipersiapin pertama apa niat? Ya semangka dong. Semangka. Oke. Semangka. Oke. Wih, tapi ini gila keren banget loh. Ini yang nge-view. Yang like 334.000. Nah, ingat nih, ampasnya kalau bisa lo simpan karena nanti gue bakalan bikin sesuatu dari ampas. Merah-merahnya hilang. Jadi Merah-merah hilang. memaksimalkan food waste management. Jadi gue di sini pakai 15 ml. Tapi rasanya tetap semangka gitu ya? Tetap semangka. Dikit, Oh, baru nih. dicampurin susu fresh milk. Dia bakalan kerdol gini nih, langsung pecah gitu susunya. Kalau misalnya udah aduk pelan aja. Terus udah deh, tinggal disaring pakai apapun. Lo mau saring pakai paper filter, atau lo jadi mau saring putih, pakai Bang. saringan. Ada lagi nih, cara alternatif whisky. Wih, Lo tinggal tambahin air. jadi rasanya rasa whisky, Iya. tapi non alkohol. Jadi sebenarnya tinggal di breakdown aja rasa-rasa yang pernah lo coba. Rasa-rasa yang pernah ada. Pernah dicoba juga. Iya, betul. Kalau ada doang kan kurang gitu ya. Iya, betul. Barley Davidson. Lapsang Lapsang sucong namanya. Song. Dan China Black Tea, lapsang sucong. Itu dibentuknya rempah? Kan rata-rata kan smoky. Dia itu teh-tehan sebenarnya. Dia tinggal pindahin Teh aja sama cuy, ke gua jar campur warna rempah gede. sedikit. Tapi gue lupa. Jadi rasanya lo bisa dapetin rasa whisky, Bahan tapi selanjutnya ya pastinya ada yang non alkohol. gentian. Jadi bukan lebih ke mabuk tapi ke kembung. Oh iya, betul. Kebanyakan air kan juga sih ya. Dan Biasanya itu kan kembung bikin muntah kan? Iya. Ah, benar. Ini aku rasain sekarang. Abang asam lambung. Iya nih, beda. pakai vest ya. Tapi itu ya, ada tuh bahasanya gue pernah dengar kalau nggak salah yang rasanya kayak alkohol tapi enggak, itu zero proof, betul. Ya, zero pro. Zero proof ya. Sebenarnya sebutannya banyak sih. Ada yang sebutannya virgin, ada yang sebutannya zero proof gitu, ada yang nyebut juga non alkoholik gitu. Tapi ini berarti lo ngulik-ngulik rasanya kayak lo racik sendiri-sendiri gitu kah atau gimana sih? Racik sendiri Oke. gitu. Pertamanya nyobain yang aslinya dulu gitu sampai kayak enak nih ya kan akhirnya. Oh, sampai tahu nih tak rasanya Iya, apa. terus ditulis, habis itu baru deh di breakdown rasanya tuh yang kita butuhin apa aja sih. Oke, prosesnya pembuatan itu biasanya berapa lama sih untuk satu minuman gitu rata-rata? Satu minuman itu
Paling nggak nyampe sehari sih gue bikin. Oke. Oh wow, Jadi cepet 7 juga. hari 7 menu dong. Iya benar. Ini si kerja keras banget. Bikin menu. Kapan liburnya dong? Iya dong. Ya. Kan bikin konten bro. Oh benar. iya, Tapi kan benar. maksudnya semua yang terbaru pasti bisa dikontenin kan? Bisa. Yang terbaru berarti ada apa nih? Yang terbaru ini gue lagi bikin espresso martini tapi non alkoholik. Espresso martini. Oke, coffee mocktail tuh berarti kan ya? Coffee mocktail jatuhnya. Coffee mocktail. Lagi zaman ya kayaknya? Lagi zaman kayaknya. Kenapa sih? Nah itu dia nih, tanya dia kan tanya saya kenapa jadi akhirnya si coffee mocktail ini rame. Lagi zaman tuh kenapa? Sebenarnya mungkin karena ini ya orang ada beberapa kalangan yang bosen sama specialty coffee gitu ya. Mungkin yang bosen juga sama es kopi susu gula aren. Jadi pengen nyoba hal-hal baru. Oke. Karena gue juga berawalnya mulai dari situ. Dari mana? Karena bosen kopi susu gula aren. Karena dulu tuh keresahan gue kayak kok setiap gue ke coffee shop yang ditawarin kopi susu gula aren gitu. Oh, padahal sebenarnya lu sendiri pun lebih suka sama kopinya. Iya. Ketimbang susu dan gula aren. Apa bedanya sama coffee shop lain kalau misalnya ditawarinnya kopi susu gula aren? Bener. Karena gue mikir gue nggak mau deh coffee shop gue tempat gue kerja nih gue menawarkan customer yang udah jauh dari mana terus datang ke tempat gue gitu, terus habis itu gue cuma nawarinnya kopi susu gula aren. Oh iya juga sih. Padahal menunya banyak tuh. Padahal menunya banyak. Kayak banyak banget eksperimen yang udah lo lakukan dan pembuatan sebuah resep tuh biasanya kan butuh waktu yang lama. Betul. Udah bikin banyak-banyak yang dipesan gula aren mulu, gula aren mulu. Bikinnya mah cepet, risetnya itu yang lama sebenarnya. Oke. Anyway gue sambil Boleh. Boleh dong. Pastinya biar bisa dibawa nyaman nih. ini forte yang kuning ya. Nah, Yang kuning. Emang enaknya kalau misalnya lo kan lagi di tengah-tengah kesibukan nih, sebagai seorang tenderista nih, kayak pengen rehat bentar, sebat dulu kali ya? Sebat dulu. Enak nih, produktif, Nggak waktunya begitu juga. ini ya, Iya. jadi Nih kayak sekarang nih udara lagi sepoi-sepoi gini, sambil sebat, emang forte deh paling top deh. Ya nggak? Nggak gitu. Angin dong. sepoi itu Oh iya biasanya. benar. Sorry. Kayaknya butuh coffee mocktail nih gue. Jadi ada yang suka juga nih, kayak ngelihat video lo di TikTok, terus lo datang, mau dong bang request minuman ini yang kayak di TikTok, ada tuh. Banyak banget. Sebenarnya nggak cuman gue di take over bar doang, tapi kalau misalkan dia lagi main ke tempat gue main sejenak, itu biasanya nge-request juga gitu. Cuman memang kebanyakan gue yang nggak ada gitu. Jadi ya udah. Sibuk dong. Bukannya sibuk, lebih ke apa ya? Kadang kan gue kesana itu cuman controlling doang kan. Bukan lo Apa aja standby oke. untuk setiap hari. Oh. Gitu. Nah kadang kalau misalnya gue abis bikin video, itu tuh bahannya gue cuma buat bikin video itu doang gitu loh. Jadi untuk kedepannya udah habis biasanya. Oh jadi semua yang menu yang lo bikin itu belum tentu tersedia di tempat Iya, lo kerja? betul. Oh, nah kalau misalkan sejauh ini dari banyaknya resep yang udah pernah lo bikin, yang paling original tuh apa? Sebenarnya kalau yang paling original itu Cappuccino cincau. Salah dong. Tapi kan cappuccino lah. Enggak nih, pertanyaan gua, cappuccino kan kopi. Iya. Ada cincau, dia bisa dibilang coffee mocktail gak? Bisa dong. Garnisnya cincau. Kearifan lokal bro. Kearifan lokal. Iya dong. Kearifan lokal. Keren banget. Iya dong. Capcin. Capcin. Gue bingung lagi jawabnya gimana. Anjir. Diangkat aja dah daripada. Wah itu pengganti boba loh. Pengganti Iya, boba. bener. Biar nggak cuma Iya minum benar. doang. Dan Iya. asli dari Indonesia. Kalau boba kan emang dari luar negeri, ya kan. Emang kan Gue selamatin ya. Tenang aja, bagian nyapu-nyapu kita berdua aman. Betul. Aman lah. Nah, apa nih yang paling original dari lo? Sebenarnya kalau yang paling original menu yang gue bawain di kompetisi sebenarnya. Jadi gue pernah bawain di kompetisi itu classic peach choc. Jadi gue Pisang pakai, coklat? jadi pisang coklat gue convert ke minuman gitu loh. Terus gue sebenarnya innovationnya itu cuman gue tambahin kopi caviar doang. Oh, gitu. kopi gua caviar? Itu sebenarnya as a garnish aja sih. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau kalian suka minum-minuman yang ada pearlnya gitu-gitu yang Nggak pernah. popping. Nggak pernah. Aduh nggak pernah. Itu, Cincau doang ya minumnya. Iya lagi. Gue rakyat banget lagi. pacar Cina tuh, ya kan? Iya, kurang lebih Yang kayak mata-mata gitu. Oke. Gue bikin tapi basicnya dari espresso. Oh. Terus gue juga sempat lihat, jadi kayak espresso itu bisa dibikin jadi kayak bola gitu, Ya, yang pecah gitu. Lu juga pernah bikin yang kayak gitu? Itu ribet tuh, ada pakai unsur-unsur kimia gitu. Itu namanya apa ya? Acidification namanya. Oke.
kayak gitu kan sebenarnya kan bikin mocktail, bikin banyak minuman-minuman kayak gini kan yang pasti lo butuh belajar dulu. Udah gitu inspirasinya itu biasanya dapetnya dari mana sih? Karena kan kayaknya rumit-rumit nih. Ya, gue inspirasi biasanya gue nongkrong sih, main-main ke bar orang, ke bar teman kayak gitu. Akhirnya dari situ kan dapat insight-insight tuh. Nah, kalau enggak biasanya kalau susah tidur tuh biasanya gue susah tidur kan malam-malam tuh biasanya nge-scroll Twitter. Ide-ide minuman apa Ide nih? minuman apa nih? Nggak masuk ya tadi ya? Scroll TikTok saya lucu tadi. Iya, makasih. Maksudnya TikTok kan? Iya dong. Makasih ya. Jangan Twitter udah mau tutup. Bener. Ya Lo gitu. scroll TikTok, terus pasti ada aja tuh ya. Iya, dapat aja tuh. Biasanya kan gue dapat inspirasi tuh dari kitchen biasanya. Karena kan gue bikin kayak gitu tuh berdasarkan apa ya? Gastronomi sebutannya. Oh, Iya, jadi kadang bisa juga nih, misalkan pernah nggak, misalkan lo lagi makan sesuatu, terus pikiran, kayaknya cocok nih kalau bikin minuman yang rasanya komparasinya tuh enak gitu sama makanan tertentu. Sering banget. Atau kayak gini nih kan sebat forte nih ya kan? Kayaknya minuman apa yang cocok buat nemenin sebat nih forte? Wah, minuman apa ya? Gue kalau misalkan forte karena tadi gue udah nyobain juga kan, itu lebih ke apa ya? Mungkin kopi yang bold kali ya, kopi mocktail tapi yang bold gitu. Jadi di mulut tuh lebih kompleks aja. Wih, Lebih meningkatkan apa sih namanya complexity di minuman. jadi after taste dari coffee mocktail yang lo bikin, ditambah hisapan forte itu bisa menghasilkan nongkrong yang makin maksimal tuh ya. Bukan main, benar. Kok langsung kepikiran jadi di bawah nyaman ya? Yang paling susah yang pernah lo bikin itu apa? Yang paling susah yang pernah gue bikin sih sejauh ini ke apa ya, non alcoholic drink sih sebenarnya. Karena lo akan mengejar rasa dari minuman-minuman alkohol benar-benar. gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang ini sebenarnya no offense sih. Cuman lebih ke kalau barista-barista sekarang itu dia lebih ke cocokologi biasanya. Oke. Gitu kayak nyampur ini, oke. Sebenarnya lebih ada DNA-nya gitu. Kalau misalnya kita track back gitu. Jadi kalau gue biasanya bikin minuman, gue ngambilnya dari classic cocktail biasanya. Oke. Gitu. Inspirasi dari klasik koktail gitu. Itu yang susah sih sebenarnya. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita bikin koktail, ingredients-nya tuh kayak misalkan kita bikin spiritnya apa, whisky, itu kan udah kompleks ya. Jadi bikin minumannya simple. Nah kalau misalnya kita bikin non alkoholiknya, kita tuh harus nyampurin bahan-bahan Oh banyak. iya benar sih. Gitu loh. Dan si cocokologi itu sendiri emang pasti banyak kejadian di barista-barista gitu, atau mungkin di bartender kayak ini kayaknya cocok, tapi tanpa ada dasar yang jelas gitu kan. Dan itu mau nggak mau yang bikin akhirnya lo juga terpacu untuk ngulik kayak nggak nih di breakdown tuh masih bisa jelas kok ke orang-orang awam gitu ya. Betul banget. Ribet ya tapi ya. Lumayan ribet. Tapi yang membuat lo excited terus untuk bikin hal-hal yang baru tuh biasanya apa? Karena kemauan dan tuntutan. Ya, kemauan dan nah kita agak penasaran dengan tuntutannya nih. Tuntutan bikin konten juga berarti. Iya, benar. Oke. Jadi kayak akhirnya misalkan gue bikin satu konten nih, banyak nih pertanyaan kayak, "Bang, coba dong bikin yang ini, coba dong bikin yang ini," kayak gitu. Ada nggak requestan paling aneh dari followers lo di TikTok kayak, "Bang, coba dong campur ini sama ini, bisa nggak?" gitu. Challenge dari netizen gitu. Bisa nggak bikin kopi duren? Pernah ada. Cuman karena gue belum ngeriset kopi duren itu bisa diminum daily atau enggak, jadi kayak bener. dulu deh. Jangan bang, nanti jantungan. Makin kencang bang nanti. Iya. Tapi kalau gue sendiri nih, gue kan asam lambung. Ya. Wah, gue kalau ngelihat kopi tuh kayak, Waduh. Ada nggak sih sebenarnya kayak kopi tapi yang cocok untuk gue? Gitu? Sebenarnya kalau untuk asam lambung itu kan Mending ke-trigger. jangan. Enggak juga, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang pengen minum kopi dan penasaran minum kopi itu sebenarnya bisa. Gitu. Asam lambung itu kan ke-trigger karena kafein yang terlalu banyak ya, overload gitu loh. Jadi kalau mau minumnya Arabica gitu. Arabica. Terus Cocok kan sama ente. Iya. Ini kan kopinya Arabica. Sorry kita bilangnya bukan kopi. Apa? Gahwa. Bener. Bahasa Arabi. Hati-hati ente kadang-kadang salah. Tapi seru ya melihat industri ini kan makin berkembang gitu si coffee mocktail ini karena
seperti yang kita obrolin tadi, orang udah mulai bosen. Dari barista sendiri juga mungkin udah banyak yang bosen untuk menawarkan kayak, aduh kopi susu gula aren lagi. Nah tapi sudut pandang Jack sebagai tenderista melihat perkembangan di industri ini sendiri gimana sih? Sebenarnya industri ini tuh majunya pesat banget sih, apalagi setelah gitu event kopi, event F&B tuh ada di mana-mana menjamur sekarang. Betul. Apa dengan trennya apa tuh kopi apa yang diaduk sampai tangan lo? Dalgona. Dalgona. Dalgona ya. Kayak gitu. Iya banyak banget sebenarnya menurut gua apa ya, jadi lebih baik sih untuk jenjang karir barista sendiri gitu. Oh, karena jadi pada akhirnya mau nggak mau terpaksa terpacu gitu ya, benar. Buat memenuhi hasrat-hasrat netizen yang kayak haus akan menu baru gitu. Sebenarnya itu jadi salah satu alasan gue juga sih kenapa gue bikin konten, dikarenakan gue tuh pengen apa ya, orang-orang kan apa ya, memandang sebelah mata lah. Memandang sebelah mata kayak lo jadi barista di Indonesia mau jadi apaan sih gitu. Akhirnya gue tuh ngebawa kayak nih gue belajar dan gue kasih ke lo semua nih kayak gitu. Jadi lo bisa explore lebih lanjut lagi. Jadi lo bisa ini juga ngebuktiin orang. Benar. Gue tuh adalah seorang content creator juga gitu. Dan gue juga barista juga, tenderista juga, punya coffee shop juga. Benar. Dan gue kaya gitu. Amin dong. Amin. Amin dong. Amin. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan lo semua nih mas, ya. Lo tuh biasanya kalau nongkrong lebih suka ke coffee shop atau ke bar? Gua tempat yang ada lunya dong. Masuk banget. Di mana sih? Kan ada coffee shop kan? Ya, ada. Gue di Gading Serpong. Tuh. Daerah Gading Serpong. Namanya? Menepi sejenak. Promo. Makasih. Menepi sejenak berarti itu ya apa? Dari yang tadi lo bikin semuanya belum tentu hadir di Menepi Sejenak. Ya belum tentu. Kalau gue sendiri tuh lebih suka di coffee shop sih, karena udah mulai tertarik sama si coffee mocktail itu sendiri gitu kan. Kayak, kok rasanya kayak minuman yang bikin mabuk gitu. Tapi tidak mabuk. Hanya sedikit kembung. Kalau kebanyakan, bener. Sedikit kenceng ya kepala ya. Iya. Jadi kayak pas lagi ngobrol tuh sedikit kencang. Berarti gini, minuman enak apakah harus beralkohol? Nah, itu dia tuh. Pertanyaan lumayan sulit sih. Sebenarnya Ini kalau menurut lo pribadi ya? Pribadi sebagai seorang tenderista, apakah minuman enak itu harus beralkohol? Ya, kalau menurut gua minuman enak itu nggak harus beralkohol. Dikarenakan cuannya juga lebih enak. Karena pencinta non alkohol lebih banyak dibanding alkohol. Iya, benar. Aku salah satunya. Aku salah duanya. Iya, aku juga sih. Iya, betul. Jadi kalau dari hitungan dapur F&B, marginnya bisa lebih enak diambilnya tuh ya sebenarnya. Tapi ya nggak perlu alkohol lah kalau misalnya mau bikin minuman enak. Iya. Kok tahu sih dari ini semua? Cuan kan? Jualan. Ya gitu gue tuh paling kalau misalkan kayak yang gue bikin nih, misalkan zero proof espresso martini atau misalkan gue bikin gue terinspirasi dari penicillin itu cocktail ya, gue sebenarnya nggak harus alkohol tuh bisa dinikmatin gitu, asalkan memang si orangnya bisa ngebuat similar sama si koktelnya sendiri. Nah pertanyaan gue lebih gini, gue kan memposisikan diri gue sebagai netizen yang doyan nontonin konten lo. Dari lo sendiri sebenarnya konten menu-menu yang lo bikin ramah buat dibikin sama netizen yang di rumah nggak sih? Di-recreate gitu. Sebenarnya sangat-sangat ramah, sangat-sangat bisa di-recreate di rumah gitu loh, dan bisa dicari bahan-bahannya di pasar gitu. Tapi kadang niatnya itu yang susah. Buat nyiapin bahan. Bener. Bahan-bahannya murah kok. Iya, cuman kan kayak mesti motong-motongnya, nimbangnya, takerannya. Sebenarnya kalau menu-menu yang gue buat itu simple banget bikinnya. Cuman yang susah itu pemilihan metodenya. Kayak misalkan harus pakai metode dimasak kah atau pakai sous vide kah gitu, kayak slow cooking gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada yang emang kompleks gitu untuk dibuat, tapi ada juga yang ternyata gampang dan bisa dibuat di mana aja gitu kan. Yang penting kan dibawa nyaman apapun situasinya. Benar. Nah, dari sudut pandang lo sebagai tenderista lagi nih, untuk bartender atau barista yang lagi nonton kita saat ini, lagi dengerin kita. Gimana caranya menikmati industri ini dan bisa dibawa nyaman?
pertanyaan yang sulit. Tahu dong jawabannya. Deg-degan nih. biar di bawah nyaman ya? Iya. Sebenarnya sebat dulu sama Forte. itu tetap harus. Jack masuk industri 2022. Yes. Karena kunci di industri adalah halus. Dan di bawah nyaman. Untung saya tahu arahnya kemana. Jack, makasih ya. Iya, sama-sama. Mocktail dong satu. Wih, salah dong. Kenapa disuruh-suruh? Tadi. Kamu kenapa disuruh? Gitu. Kalau mungkin jawaban yang lebih serius kali. Oke. Itu nggak gitu. Oh, kan serius. Sorry. Jadi, iya, ini juga sama. Iya, jadi kalau gue itu lebih ke saling merangkul aja sih, gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin dari bartendernya bisa mempelajari lebih tentang kopi dan dari kopinya juga karena trennya lagi ke non alcoholic drinks, jadi bisa lebih belajar juga ke bartendernya gitu. Jadi nggak usah ada clash atau apapun kayak gitu. Kurangi clash, perbanyak kolaborasi. Benar. Kurangi perselisihan, banyakkan persahabatan. Keren. Karena itu semua membuat kita menjadi di bawah nyaman. Keren.